Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang saya akan menjelaskan hadis mu'allaq yang termasuk bagian dari hadis dhaif yang kategori terputusnya sanad. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis mursal. Kemudian sekarang kita ke hadis mu'allaq. Kalau di sini dikatakan hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus di awal sanad, gurunya pentakhrij hadis satu atau lebih berturut-turut. Oke. Jadi hadis mu'allaq itu hadis yang di dalam sanadnya itu ada satu orang rawi atau lebih secara berturut-turut yang gugur di dalam sanad setelah rawi terakhir, atau bukan setelah, sebelum rawi terakhir. Jadi gini untuk lebih memahamkan gini ya. Ini sudah saya buatkan diagram ya. Inilah yang dinamakan dengan sanad. Ini contoh sanad ya, yang atas sendiri. Yang pertama dari tobaqo sahabat ya, dari Rasulullah. Kemudian yang pertama tobaqo sahabat, tobaqo pertama atau tobaqo sahabat. Kemudian ada tobaqo kedua atau tobaqo tabi'in atau tingkatan tabi'in. Tobaqo itu artinya tingkatan. Kemudian ada tobaqo tiga, yaitu tingkatan tabi'ut tabi'in. Kemudian ada tobaqo keempat, tingkatan ulama salaf. Dan tobaqo kelima, tingkatan ulama sholihin. Ini contoh dari diagram sanad ya. Jadi seperti inilah sanad itu. Nah, kemudian untuk memahami hadis mu'allaq, saya buatkan seperti ini ya. Jadi hadis mu'allaq itu hadis yang di dalam sanadnya itu terputus atau gugur seorang rawi atau lebih secara berturut-turut sebelum rawi terakhir. Rawi terakhir adalah Imam Muslim ya di sini. Kemudian sebelum Imam Muslim, di sini saya buatkan ada dua rawi yang gugur di dalam sanad tersebut ya, secara berturut-turut. Tidak tidak secara orang lancang-lancang gitu cara Jawa nih. Jadi rawi sebelum Imam Muslim ini ternyata gugur. Kemudian rawi sebelumnya juga telah juga gugur. Artinya gugur itu tidak ada ya, tidak ada rawinya. Artinya begini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu langsung dari tabi'in, tidak melalui tabi'in, dan juga tidak melalui ulama salaf ya, atau tidak melalui tobaqo ketiga maupun tobaqo keempat. Jadi dari tobaqo kedua langsung ke tobaqo ke Imam Muslim atau rawi terakhir pentakhrij hadis. Ini contoh hadis mu'allaq. Contohnya tadi ya, contoh hadis mu'allaq. Qala al-Bukhari, kemudian titik-titik keterangannya antara Bukhari dan Imam Malik adalah putus sanadnya karena Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah, sementara Imam Bukhari belum lahir karena beliau lahir pada tahun 194 Hijriah. Nah, maka otomatis Imam Malik tidak pernah bertemu dengan Imam Bukhari. Maka antara Imam Malik dan Imam Bukhari itu seharusnya ada rawi. Nah, kenapa seharusnya ada rawi? Karena rawi tersebut yang menyampaikan hadis dari Imam Malik ke Imam Bukhari. Nah, namun karena rawinya tidak ada, maka
sanadnya ini dianggap putus. Ya, jadi karena Imam Bukhari tidak mungkin bertemu dengan Imam Malik, maka sanadnya ini dianggap putus. Karena seharusnya melalui satu guru lagi atau satu rawi lagi untuk menjembatani antara Imam Bukhari dan Imam Malik. Itu hadis mu'allaq. Sedangkan yang kedua, hadis mu'dhal, yaitu hadis yang putus sanadnya 2 atau lebih berturut-turut. Jadi kalau hadis mu'dhal itu yang putus sanadnya itu 2 rawi ya. Yang putus sanadnya itu 2 rawi atau lebih secara berturut-turut. Jadi gampangannya begini, kalau mu'dhal itu ada 2 tobaqoh yang kosong ya, yang gugur rawinya di situ, yang tidak ada rawinya, dan dua tempat ini itu secara berturut-turut, artinya tidak lancang-lancang gitu ya, cara Jawane ya, tidak dari tobaqoh pertama kemudian tobaqoh ketiga kemudian tobaqoh keempat, bukan begitu, tapi berturut-turut artinya urut, yaitu tobaqoh kedua dan ketiga. Dan tepatnya bisa di mana saja, bisa saja 2 ini mulai dari tobaqoh pertama kemudian tobaqoh kedua, atau mungkin dari tobaqoh ketiga ke tobaqoh keempat. Ini juga termasuk hadis mu'dhal. Jadi hadis dalam salah satu kasus, hadis mu'allaq ini juga bisa dikatakan hadis mu'dhal. Kenapa? Karena di sini juga gugur 2 rawi secara berturut-turut, ya. Nah, ini ada 2 rawi yang gugur secara berturut-turut, sama dengan definisi dari hadis mu'dhal tadi. Contohnya, keterangannya Imam Hakim mengomentari hadis ini bahwa hadis ini mu'dhal, kok Nabi dari Malik. Jadi hadis ini ada 2 rawi yang terputus di sini ya, setelah Al-Qanabi, kemudian ada 2 tempat yang kosong ya, yang titik-titik yang kosong yang tidak ada isinya. Yang semestinya ada rawi di sini, ada 2 rawi di sini yang menjembatani antara Imam Al-Qanabi dengan Imam Malik. Sehingga karena seperti ini hadis ini dinyatakan putus 2 rawi secara berturut-turut dan dikatakan sebagai hadis mu'dhal. Yang ketiga, hadis munqati'. Di sini dikatakan hadis munqati' adalah hadis yang putus sanadnya 1 atau lebih, tidak berturut-turut selain sahabi. Begini, saya mempunyai saya juga mempunyai definisi dari salah satu kitab ya, ini kitabnya. Al-munqati'u secara istilah adalah malam yatasul isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Hadis yang sanadnya tidak sambung atau yang putus dimanapun putusnya itu berada, baik di tengah, di awal, atau di akhir. Jadi lebih umum ya munqati' itu. Jadi kalau melihat dari definisi ini, hadis mu'dhal juga termasuk hadis munqati'. Hadis mu'allaq juga hadis munqati'. Hadis mursal kemarin juga termasuk hadis munqati'. Itu kalau kita melihat dari definisi dari kitab Mustalahul Hadis ini ya. Ini yang saya ambil dari kitab Mustalahul Hadis karya siapa itu? Mahmud Tohan ya, Dr. Mahmud Tohan. Oke. Jadi munqati' itu saya gambarkan seperti ini ya. Ini Rasulullah, kemudian di bawahnya ini bisa saja yang kosong itu pas di bawah Rasulullah. Kemudian di tobaqoh kedua, ketiga, keempat itu ada rawinya. Bisa saja di tobaqoh kedua yang kosong, satunya ada, 3 ada, 4 ada. Atau misalnya 3 ya, misalnya gini. 3 yang kosong, 1 kosong, 2 ada, 3 kosong, 4 kosong. Nah, ada 3 yang kosong, itu juga termasuk munqati' karena umum itu ya. Oke. Kita ambil contoh ya. Di sini keterangan hadis ini termasuk hadis munqati' karena
Ats-Tsauri tidak menerima langsung dari Abu Ishaq. Jadi di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak menerima langsung hadis dari Abu Ishaq. Jadi seharusnya antara Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan Imam Abu Ishaq itu ada satu rawi yang menjembatani atau yang menyampaikan hadis dari Abu Ishaq ke Sufyan Ats-Tsauri. Begitu. Ini adalah hadis munqati'. Jadi saya mengambil definisi dari kitab Mustalahul Hadis, bukan dari buku ini. Oke, wallahu a'lam bishawab.